semakin seru. 4 orang keluarga Presiden Joko Widodo akhirnya dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Barusan saya menemukan sebuah berita di mana ada sekelompok orang yang melaporkan keluarga besar Presiden Joko Widodo ke KPK atas dugaan KKN. Nama-nama yang dilaporkan oleh sekelompok orang ini antara lain yang pertama Bapak Presiden Joko Widodo itu sendiri, lalu yang kedua ada Gibran Rakabuming Raka, yang ketiga ada Kaisang Pangarep, dan yang keempat ada Anwar Usman yang adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentu akan terbesit sebuah pertanyaan dalam diri kita. Kenapa keluarga besar Presiden Joko Widodo ini dilaporkan oleh sekelompok orang ini ke KPK? Apakah ini ada dugaan korupsi ataupun nepotisme yang dilakukan oleh keluarga besar Presiden Joko Widodo ini? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan cuplikan video berikut ini, dan saya berharap apa yang disampaikan oleh sekelompok orang ini bisa dipahami oleh kita semua. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nepotisme. Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Maaf, keterkaitan kami melaporkan ini ada dugaan, kita mengetahui adanya beberapa dugaan yang sehubungan dengan masalah usia untuk jadi capres atau cawapres. Ya, di situ kita melihat bahwa kedudukan ketua MK sekaligus juga sebagai ketua majelis hakim. Kita melihat dulu ya. Kemudian ada permohonan yang berkaitan, di mana juga presiden di dalam setiap ada permohonan ini presiden dipanggil dan juga DPR, karena ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi mereka hadir. Nah, kemudian di dalam daripada salah satu permohonan atau gugatan ke MK ini menyebutkan nama Gibran. Ya. Kemudian ada juga gugatan yang dilakukan ketua PSI, dalam hal ini kita mengetahui bahwa Kaisang juga jadi ketua PSI. PSI. Nah, kaitannya bahwa presiden dengan Anwar itu ipar, kita tahu ya, karena dia kawin ketua MK menikah dengan adiknya presiden, yaitu Jokowi. Nah, kemudian Gibran anaknya, berarti dengan ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan. Kemudian lagi PSI, yaitu Kaisang, ada keponakan dengan paman. Nah, ini ada sesuai dengan undang-undang daripada kekuasaan kehakiman, ya kan, kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketuanya majelisnya itu harus mengundurkan diri, itu tegas. Tapi kenapa ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi ketua majelis hakim? Nah, ini ada terkaitan kedudukan daripada Presiden Jokowi itu sebagai salah satu pihak juga yang harus hadir di dalam persidangan ini. Kenapa tidak mengundurkan diri?
Nah, sebagai seorang ketua MK, masa tidak tahu undang-undang daripada kekuasaan kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak, saya tidak berhak, saya tidak berhak. Karena berbenturan kepentingan. Ternyatanya kan tidak. Diam-diam saja. Lebih-lebih lagi adalah di sini Presiden Jokowi juga tak hadir itu dihadiri oleh kuasa hukumnya, tidak juga menyatakan meminta supaya ketua MK, yaitu ketua Majelis Hakim Pak Anwar itu mundur karena berbentur kepentingan. Nah, ini kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah, itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, juga keponakannya Kaisang. Itu intinya. Dalam laporan keluarga Pak Jokowi kan saya lihat itu ada 8 9 hakim MK termasuk panitera yang dilaporkan. Ya, Apa alasan dasarnya? itu kan yang menurut kami, karena kan kalaupun hakim-hakim itu juga harus mengetahui, harusnya kan minimal menyuarakan juga hal itu. Nah, kenapa diam semua? Iya kan? Walaupun dia anggota majelis, dia tahu dia pimpinannya itu mempunyai hubungan ke keluarga, hubungan kerabat, harusnya menyampaikan dengan, ya kan? Tidak bisa. Ini melanggar. Ini kan yang dilaporkan ke Dewan Etik, Pak. Ya kami juga yang melaporkan. Sudah kami laporkan. Ya. Pak, lalu laporan itu apakah diterima oleh KPK? Terima. Tadi sudah saya sampaikan yang foto tadi diterima. Kita tunggu lagi tindak lanjutnya. Kita berharap negara ini kan jadi bersih. Bagaimana masyarakat pimpinan yang akan datang? Ini kan bicara tentang ini kan. Bagaimana mau percaya dengan nanti kalau yang terpilih presidennya si anu gitu kan? Apalagi berkaitan dengan kalau yang cawapresnya adalah Gibran, kemudian menang, orang jadi bertanya-tanya gitu kan. Sementara negara kita negara hukum. Bagaimana mau terjadi penegakan hukum? Sudah terjadi adanya kolusi dan nepotisme. Gimana mau menegakkan hukum? Kalau korupsi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Jadi kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan dari sekelompok orang ini. Satu poin penting yang perlu saya garis bawahi, di mana mereka melapor keluarga besar Presiden Joko Widodo ini ke KPK atas dugaan KKN itu karena ada hubungan keluarga. Jadi memang kita ketahui bahwa Gibran dan Kaisang itu statusnya adalah ponaan dari Anwar Usman, karena Anwar Usman ini menikah dengan adiknya Bapak Presiden Joko Widodo, atau kalau bahasa Timornya itu lebih dikenal dengan nama pamannya dari Kaisang dan juga Gibran. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jadi mari kita tetap pantau terus kasus ini. Apa tanggapan dari KPK? Apakah mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut, ataukah hanya sebatas laporan dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK? Mari kita bersama-sama terus menunggu. Semoga besok lusa ada jawaban kepada kita semua tentang kasus ini. Apalagi sekelompok orang ini melaporkan ke KPK 4 orang sekaligus, baik itu Bapak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, dan juga Anwar Usman yang adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Saudara, mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan semoga saja informasi ini bisa berguna bagi kita semua. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tanggapan atau tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.